Selamat pagi. Perkenalkan, saya Mary Priska Brusumbiring. Saya guru di SMK Negeri 1 Tanah Pinang. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Syah Kuala Aceh, angkatan 3 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya yang merupakan rangkaian akhir dari kegiatan penyusunan rancangan pembelajaran yang terdiri dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Inilah hasil peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semua anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, ya, semangat semuanya. Ini masih pagi-pagi. Sebagai umat yang beragama, nah, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo, ketua kelas pimpin dalam doa. Teman-teman, marilah kita sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Oke, nah hari ini Bu absen dulu. Yang pertama, Mbak Pipin hadir? Hadir, Bu. Kalau hadir semua, berarti anak-anak tetap semangat dan tetap harus bersyukur. Karena di tengah situasi seperti ini, kita masih diberi kesehatan hingga bisa melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya dulu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi hak asasi manusia. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian hak asasi manusia? Ayo. Saya, Bu. Ayo, Mbak Delinta, silakan. Hak asasi manusia itu adalah hak yang sudah melekat dalam diri manusia, mulai sejak dia lahir sejak dia sebelum lahir sampai dia nanti meninggal, Bu. Oke, bagus. Berarti masih ingat materinya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang HAM. Mengenai pembelajaran kita minggu lalu itu, kita diajarkan bahwa setiap manusia itu mempunyai haknya masing-masing. Nah, jadi ketika manusia itu mempunyai haknya, manusia itu mendapat hak itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, misalnya Ibu tanya dulu sama Mas Yohanes. Ketika hak Mas Yohanes dilanggar, bagaimana perasaannya? Sakit hati, Bu. Iya, sakit hati, kecewa, iya kan? Nah, jadi ketika kita sudah belajar mengenai hak asasi manusia, kita sudah tahu apa saja itu hak-hak kita. Nah, kita juga bisa merasakan bagaimana ketika kita tidak menerima hak itu. Nah, jadi, ketika sudah mempelajari apa saja hak kita dan bagaimana perasaan kita jika itu dilanggar, maka di kehidupan sehari-hari kita janganlah kita melanggar hak orang lain supaya apa yang menjadi hak kita juga tidak dilanggar oleh orang lain. Nah, sering Ibu ingatkan bahwa keberhasilan itu tidak akan pernah datang atau mendatangi orang yang malas. Jadi, anak-anak, mari tetap semangat belajar supaya apa yang kita pelajari juga hari ini nanti bisa anak-anak pahami, karena terkadang kita nggak sadar gitu. Kita sudah menjadi pelanggar-pelanggar HAM, tidak menghargai orang lain. Jadi melalui materi kita hari ini, ketika kita nanti belajar apa saja itu pelanggaran HAM dan kenapa bisa terjadi pelanggaran HAM, diharapkan anak-anak semua ke depannya nanti tidak menjadi pelanggar-pelanggar HAM. Setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Jadi sudah siap kita lanjutkan materi kita hari ini? Ya. Oke. Nah, sebelum kita ke materinya, Ibu sampaikan dulu apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, untuk apa kita belajar hari ini. Nah, silahkan perhatikan slide-nya. Nah, jadi inilah yang akan menjadi pencapaian kita hari ini. Dan tujuan kita belajar hari ini adalah, nah ini, untuk mengetahui apa saja kasus-kasus pelanggaran HAM dan bagaimana upaya penanganan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia itu. Nah, sebelum Ibu kasih materinya, Ibu mau tahu dulu. Ada yang sudah tahu apa saja sih faktor penyebab pelanggaran HAM? Dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya pelanggaran HAM itu?
Ada yang sudah pernah tahu atau yang sudah tahu atau sudah pernah dipelajari? Belum Bu, saya Bu. Belum, Bu. Jadi kalau belum pernah dengar materinya atau belum pernah dipelajari, kita pelajari hari ini. Coba anak-anak perhatikan video yang Ibu tampilkan. Satu, penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan yang disertai pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan. Oke, bisa dilihat dan didengar videonya kan? Bisa Bu. Bisa. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi untuk melanjutkan materi kita hari ini, kelas ini akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Nah, untuk membahas lebih jauh nanti mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM yang biasa terjadi di lingkungan kita. Jadi kelas ini akan Ibu bagi dalam 2 kelompok. Nah, kelompok pertama itu adalah Mas Wiyatno, Mbak Sri Utami, dan Mbak Pipin. Itu kelompok yang pertama. Oke, pembagian kelompoknya sudah paham? Paham Bu. Oke. Nah, mungkin anak-anak bertanya, setelah dibagi kelompok kita ngapain, Bu? Nah, Ibu akan tampilkan satu lagi video mengenai kasus pelanggaran HAM. Jadi, ketika nanti Ibu tampilkan video kasus pelanggaran HAM ini, anak-anak semua coba diamati. Oke, nah dari video yang ditampilkan tadi, coba anak-anak dalam kelompok yang sudah dibentuk tadi, ada yang mau ditanyakan mengenai video yang ditampilkan tadi? Saya Bu. Oke, silahkan. Tadi di situ ada video yang minta-minta duit ya Bu. Itu Ya. termasuk pelanggaran HAM nggak itu Bu? Nah, jadi pertanyaan anak-anak semua akan terjawab nanti dan akan lebih kita bahas lagi di LKPD yang sudah Ibu bagikan hari ini. Oke, sudah nampak gambarnya di LKPD-nya masing-masing? Sudah Bu. Nah, coba anak-anak diskusikan kenapa bisa terjadi kasus pembulian itu dan bagaimana cara pencegahannya. Oke, silahkan didiskusikan di kelompoknya. Ibu kasih waktu 5 menit, nanti akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Silahkan didiskusikan. Kalau sudah selesai, nah kita mintakan dulu pendapat dari kelompok 1. Yang mewakili kelompok 1, kita mintakan Mbak Pipin. Ayo, apa satu diskusi kelompoknya? Baik Bu, tadi saya mewakili dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Setelah melihat video gambar dan video tadi yang Ibu berikan, terutama yang LKPD, itu ada gambar kebetulan sama dengan yang video terakhir, itu ada peristiwa seorang siswa yang sedang melakukan kekerasan kepada temannya. Mungkin penyebabnya banyak itu Bu. Salah satunya mungkin karena rasa iri pada teman. Mungkin teman yang dipukul itu mungkin lebih pintar dari teman-teman yang mengeroyok mungkin. Atau bisa juga karena ada masalah pribadi mungkin Bu. Pacarnya direbut atau bagaimana mungkin bisa jadi. Penyebabnya karena macam-macam. Setelah itu yang kedua, bagaimana cara penyelesaiannya ya Bu? Setelah itu penyelesaiannya
kita sebagai misal ada orang yang melihat kejadian seperti itu, kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang. Misal kalau di sekolah berarti guru atau warga sekolah yang lain, misal kepala sekolah bisa atau satpam juga bisa. Dan untuk penyelesaian untuk bagi yang mengalami sendiri mungkin bisa melaporkan kepada guru BK atau wali kelas. Seperti itu, Bu. Mungkin sekian Oke. jawaban dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dikoreksi, Ibu. Terima kasih. Oke, jawabannya bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi anak-anak, dari LKPD dan dari hasil yang kalian sampaikan tadi sudah jelas di situ bahwa faktor-faktor atau penyebab pelanggaran HAM itu bisa berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Misalnya tadi dikatakan kelompok 1 egois, nah dari kelompok 2 tadi karena iri. Nah itu faktor yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah bisa juga berasal dari luar, dari pengaruh lingkungannya, pergaulannya. Nah itu dia faktor penyebabnya. Dan upaya penyelesaiannya tadi sudah lengkap disampaikan oleh kelompok 1 dan 2. Bahwa misalnya kalau di sekolah dilapor sama guru atau misalnya dilapor ke guru BK atau wali kelasnya. Nah itu dia tadi hasil yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Super sekali semua anak-anak kelas ini. Nah jadi kita sudah menyelesaikan LKPD kita. Nah sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kita sudah belajar banyak hari ini mengenai tadi apa saja faktor penyebab pelanggaran HAM, bagaimana upaya penyelesaiannya. Nah, di LKPD dan sudah ditunjukkan di situ kasus pelanggaran HAM dan bagaimana upaya penyelesaiannya sudah dibahas di kelas ini. Nah, jadi sekarang kita simpulkan. Ayo, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, baik dari video pembelajarannya, video kasus pelanggaran HAM, bahan ajar, LKPD, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Ayo. Siapa ya? Ayo, 2 orang, satu dari laki-laki, satu dari perempuan. Ayo, siapa yang sudah bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya ya, Bu. Oke, silahkan, Mbak Esti. Kesimpulannya bahwasanya pelanggaran HAM itu termasuk sesuatu yang melanggar undang-undang. Nah itu ketika pelanggaran itu dilakukan berarti dia siapapun pelakunya harus kena sanksi. Nah pelanggaran HAM itu memang berasal dari bisa dari lingkungan sekitar, bisa dari diri sendiri, dan juga bisa dari lingkungan tempat pergaulan kita. Terus kemudian kalau misalnya ada pelanggaran HAM bagi siapapun yang tahu, berarti memang harus melaporkan baik itu kepada orang lain maupun kepada pihak yang berwajib supaya pelanggaran itu bisa dihentikan. Seperti itu, Bu. Jadi itu kesimpulannya, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, Siapa, satu lagi. Bu? Oke, Siapa, satu Bu? lagi. Silahkan, Mas Yohanes. Ya. Jadi adanya pelanggaran HAM, Bu, itu jelas merugikan hak orang lain. Kesimpulannya. Oke, bagus. Ada lagi yang mau menambahi kesimpulan materi kita hari ini? Sudah, Bu. Oke, nah dari kesimpulan yang disampaikan oleh anak-anak ibu sekalian, jelas terlihat bahwa hari ini anak-anak semua semangat mengikuti pembelajaran. Jadi dari apa yang kalian simpulkan, nah ibu kasih penguatan supaya seragam kesimpulan yang kita miliki hari ini. Nah, jadi dari kesimpulan yang kita dapat hari ini bahwa faktor penyebab pelanggaran HAM itu bisa berasal dari diri manusia itu sendiri, misalnya sikap egoisnya, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak tolerannya. Kemudian faktor eksternalnya itu bisa penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, itulah dia kesimpulan. Ibu hanya mengasih penguatan dari apa yang sudah kalian simpulkan tadi. Nah, jadi itulah materi kita hari ini. Nah, jadi anak-anak, kalau kita sudah mempelajari bagaimana efeknya
atau akibatnya dari pelanggaran HAM itu, kedepannya Ibu sangat berharap jangan lagi menjadi bagian dari pelanggar-pelanggar HAM. Oke, setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Kalau sudah paham semua, Ibu kasih soal terakhir untuk anak-anak kerjakan. Nah, silahkan dikerjakan masing-masing, nanti hasilnya dikumpulkan. Supaya bisa Ibu nilai bahwa memang anak-anak semua paham betul materi hari ini. Nah, sampai disinilah materi kita hari ini. Selamat siang semua.